Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Arab, ya, al-lughatul arabiyyah. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang muqaddimah, sekedar pendahuluan. Apa sih urgensi dan tujuan kita belajar bahasa Arab? Tentunya bagi kita sebagai seorang muslimah, dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, bahwasanya satu-satunya jalan keselamatan dalam agama kita, dalam Islam, itu adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Terkait dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik tanpa memahami al-lughatul arabiyyah. Jadi artinya kita akan selamat tatkala kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan bisa kita pahami dengan baik dan kita amalkan dengan sempurna, dengan kafah, tanpa memahami al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Maka oleh karena itu, dalam keyakinan kita harus meyakini sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrayn. Kutinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Rasul. Kutinggalkan kepada kamu dua urusan yang amat besar. Kata Nabi, lan tadillu ma tamassaktum bihim. Kamu tidak akan pernah sesat selama kamu berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Kitab Allah dan sunnah Rasul, sunnah Nabi kita. Maka untuk kita bisa selamat, kita harus memahami, mengamalkan kedua hal yang ditinggalkan oleh baginda Nabi ini. Dan kedua hal ini, kitab Allah, Al-Quranul Karim, sunnah Rasul, hadis baginda Nabi, baru bisa kita pahami dengan baik bila kita paham bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah. Maka oleh karena itu, ini hal yang harus kita fahami, hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu agar kiranya kita bisa. Lanjut, Ustaz. Iya. Alhamdulillah, kita kembali. Tadi hal yang harus kita pahami adalah apa sih urgensi kita, perlunya kita mempelajari bahasa Arab. Ini hal yang mendasar yang harus kita pahami. Baik, selanjutnya, tatkala kita sudah paham bahasa Arab ini adalah suatu hal yang kita perlukan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam urusan kita, secara lebih gamblang, lebih mudah. Tatkala kita sebagai seorang pelajar, ada beberapa manfaat dengan belajar bahasa Arab ini. Pertama, kita akan lebih mudah memahami dan menghafal Al-Quran.
Apabila kita sebagai seorang pelajar kan tentu kita ingin menghafal Al-Quran, kita ingin menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita paham bahasa Arab, kita lebih mudah untuk memahami dan menghafal Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada pada saat kita menghafal surah Al-Ghasyiyah, saat kita menghafal surah Al-Ghasyiyah, di pertengahan ayat itu ada satu firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa titik wa ilas samai kaifa titik. Ini adalah ada hal yang terkadang seorang pelajar pada saat menghafal Al-Quran tertarik. Ya, contoh pertama, apakah kamu tidak memperhatikan afala yanzuruna ila ibi. Ini ada ayat pertama, kulit ila kaifa titik kaifa jiba kaifa titik wa ilal ardi kaifa. Apabila kita tidak tahu bahasa Arab, tidak pernah belajar bahasa Arab, dan tidak mau kita belajar bahasa Arab, tentu kita akan kelelahan atau tentu akan belajar bahasa Arab. Bagi kita perhatikan, apabila kita tahu bahasa Arab, tahu juga maknanya, tahu kita mufradatnya, afala yanzuruna, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak memantau, tidak memahami hilal ibili kepada ibil. Apa ibil ini? Oh, ternyata karena kita paham bahasa Arab, ibil ini adalah nama hewan yang bernama unta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini unta? Iya kan? Unta, kaifa, bagaimana dia? Karena kata-kata yang ada itu terkadang bisa seorang yang menghafal Al-Quran bisa terbalik-balik. Tentu kalau rufi'ah ini artinya ditinggikan. Apakah bisa cocok ibil ditinggikan? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ibil. Tentu karena apabila kita paham bahasa Arab, tentu kita akan menjawab, oh berarti ibil itu adalah khuliqat. Jadi ternyata kita pakai khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan khuliqat? Ya kan? Ibil, unta, kaifa, bagaimana khuliqat? Ia diciptakan. Jadi tidak mungkin akan rufi'ah. Kalau rufi'ah itu kemana? Wa ilas sama. Dan apakah kamu tidak memperhatikan kepada langit? Bagaimana ia? Mana? Kan kita tahu bahasa Arab tentu rufi'ah. Bagaimana ia ditinggikan?
wa ilal ardi atau jibal duluan. Ini apabila kita tidak tahu bahasa Arab, tentu kita akan terbalik, ya, terbalik dalam menyebutkan ayat ini. Tentu kita akan mengalami kesulitan, dan hal yang sangat fatal adalah membaca ayat dengan salah. Kenapa? Karena kita tidak paham bahasa Arab. Begitu juga dengan bahasa Arab ini tadi kita mampu lebih mudah memahami Al-Quran dan hadis. Ini contoh daripada Al-Quran. Bagaimana halnya dengan hadis? Contoh sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ini tadi ayatnya surah Al-Ghasyiyah. Sekarang ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sebuah hadis ini, ittaqillah bisaha bisahi bisaha. Apabila kita tidak tahu bahasa Arab, apalagi tulisan hadis itu tidak berbaris, ini apa ini? Ittaqo atau ittaqi. Kemudian Allah hadis ini Allahu, Allah atau Allahi. Karena kita tahu dalam bahasa Arab ini ittaqi ini adalah dalam bahasa Arab bentuk fi'il amar, maka Allahu ini adalah berbaris fathah, sehingga Allah lah yang kita takuti. Jadi ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi kalau seandainya ittaqillahu, yang kita suruh bertakwa itu Allah mah. Bertakwalah engkau wahai ya Allah, kira seperti itu. Tentu tidak. Ittaqillah, bertakwalah engkau. Dari mana engkau? Karena di atas tasrif pertama dari fi'il amr itu. Ya, ittaqillah haitsuma. Ya, di mana saja, kunta, kuntu atau kunti. Nah, jadi tatkala kita tahu bahasa Arab, tentu itu adalah kunta, di mana saja engkau berada. Begitulah seterusnya. Jadi apabila kita tahu bahasa Arab, kita tahu ini kunta, engkau berada, haitsuma, di mana saja, ittaqil Al-Quran. Dan ini adalah manfaat yang pertama. Ya, manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua dalam kehidupan kita sehari-hari yang lebih mudah, itu adalah supaya kita lebih mudah memahami dan menghafal doa. Mudah memahami dan menghafal doa. Bayangin jika seandainya kita dalam berdoa kita nggak tahu bahasa Arab. Dalam berdoa, Allahumma ighfir lana junubana. Tentu salah kalau orang tahu bahasa Arab, orang nggak mau mengaminkan. Tapi kalau kita tidak tahu bahasa Arab, apa sih doa? Jadi ini adalah hal yang kita juga harus pahami. Yang contoh yang pertama ya, kita hapus. Al-lughatul Arabiyah. Jadi kita
kita berbicara tentang manfaat. Perlunya apa sih urgensi ini? Pertama, ya, untuk bisa lebih memudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lebih lebih mudah dalam memahami dan menghafal doa. Tatkala seorang muslim berdoa, tentu di antara sekian banyak doanya ada satu doa yang tidak atau jarang ditinggalkan, atau jarang orang meninggalkan doa ini. Apa itu? Doa kepada diri kita. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ada sebuah doa. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami, dzunubana, dosa-dosa kami, dosa-dosa kami. Atau ada orang membaca junubana, junub, ini arah mata angin, junubana. Atau tidak pakai waw, junubana, junub kami, hadas besar kami. Jadi apabila salah menyebutkan huruf di dalam bahasa Arab, itu akan merubah. Maka oleh karena itu, tatkala kita berdoa, Allahumma ighfir lana junubana, salah, junubana juga salah. Yang betul adalah dzunubana. Tatkala kita paham bahasa Arab, kita mudah memahami dan menghafal doa. Lalu orang juga mengaminkan dengan enak. Ada satu doa yang sering, katakan ada, bukan sering ya, tapi ada orang berdoa begini. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah perlihatkan kepada kami yang hak itu. Allahumma arina, pertama al-haqqo, yang kedua Allahumma arinal haqqo haqqo wa arinal batila batilan. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu, yang benar itu tetap benar dalam pandangan kami. Perlihatkan yang salah itu benar-benar salah dalam pandangan kami. Tapi doa selanjutnya ini yang bisa menyebabkan kita doa itu akan salah, dan orang juga akan ikut mengaminkan dengan doa yang salah. Warzuqna, anugerahkan kepada kami, rezekikan kepada kami, ittiba'a, untuk mengikutinya, ijtinabah, untuk menjauhinya. Ada orang berdoa,
Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, anugerahkan kepada kami, rezekikan kepada kami ittiba'ah, supaya kami bisa mengikutinya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang salah itu tetap salah dalam pandangan kami, anugerahkan kepada kami, rezekikan kepada kami, supaya kami bisa menjauhinya. Karena dia tidak paham bahasa Arab, terbalik doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang salah itu tetap, yang benar itu tetap benar, anugerahkan kepada kami untuk menjauhinya. Menjauhi benar. Tentu ini akan fatal banyak orang tidak ngerti. Amin, amin, amin. Itulah pentingnya bahasa Arab. Kita bisa berdoa mudah, bisa faham, bisa kita hafal dengan doa, dan kita yang kita karena ini adalah doa adalah bahagian ibadah, maka kita ibadah kita betul. Karena doa ini adalah permohonan kita kepada Allah, sehingga permohonan kita tidak keliru dan orang juga mengaminkan enak. Karena yang mereka aminkan adalah sesuatu yang betul-betul baik. Nah, jadi ini salah satu di antara manfaat dan urgensi pentingnya kita belajar bahasa. Nah, ini contoh yang kedua. Lagi ya. Yang ketiga, lebih mudah dalam memahami dan mengamalkan agama syariah Islam. Ya, agama ini itu sumbernya itu adalah Al-Quran dan hadis. Untuk memahami agama, para ulama telah memberikan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, pemahaman-pemahaman. Rata-rata itu lebih dominan di dalam kitab-kitab. Lagi-lagi kitabnya bukan berbahasa Indonesia, kecuali bagi yang sudah diterjemahkan, lagi-lagi dalam kitab-kitab. Maka oleh karena itu, tatkala satu ayat menyatakan, fala taqul lahuma uff, janganlah kamu mengatakan kepada lahuma, kepada kedua orang tua kamu, uff. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tua kamu, ah. Yang dalam Al-Quran, yang tidak boleh jangan kamu katakan kepada orang tua kamu, ah. Kalau memaki, nggak ada dalam Al-Quran. Menyonggak dalam bahasa Tanjung Balai, menyonggak boleh nggak menyonggak? Menghardik, menginjak, memukul dan lain sebagainya. Yang tidak boleh di dalam, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah wala taqul lahuma uff. Jangan kamu katakan fala taqul lahuma uff. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tua kamu itu kata-kata ah. Jadi dalam agama ini, dalam pemahaman bahasa Arab ada namanya makna dari dalil itu, ya kan? Ya. Ada, ya. Dalam agama ini perlu kita mempelajari bahasa Arab. Ya, perlu kita mempelajari bahasa Arab. Jadi kalau sudah saja pun tidak boleh, ya kan? Membilangkan saja pun tidak boleh, apalagi memaki, menempeleng, memukul dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Sama halnya
artinya dengan hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, diharamkan kepada kamu alaikumul maitata, bangkai. Ya, hurrimat alaikumul maitata waddam, darah, waddama. Apalagi walahmal khinzir. Ada kalimat itu walahmal khinzir, daging babi. Kenapa daging babi? Daging babi. Yang haram kan daging babi kalau tulangnya, kalau lemaknya, kalau darahnya gimana? Jadi kenapa Allah menyebutkan sebahagian daging? Karena daging itulah yang paling banyak dinikmati. Jadi kalau ada babi tidak punya daging, itu tidak namanya babi. Maka oleh karena itu, kenapa disebutkan daging? Allah menyebutkan sebahagian yang paling vital, yang paling urgen di tubuh itu untuk Allah menyebutkan sebahagian untuk menunjukkan keseluruhan. Kira-kira seperti ini. Nah, ini dengan kita paham bahasa Arab, kita akan lebih mudah dalam memahami agama ini. Kemudian yang terakhir adalah supaya lebih mudah bagi kita, lebih khusyuk ketika sholat. Dan baca Quran. Apabila kita sholat, kita baca ayat. Apabila kita tahu maknanya, itu akan enak kita membacanya. Itu akan konsentrasi, lebih khusyuk, bisa lebih kita hayati. Pada saat kita baca Quran, tidak menutup kemungkinan kita akan bisa menangis. Kenapa? Karena dia paham apa yang dibacanya, paham apa makna yang diucapkan, tahu arti daripada firman Allah. Karena firman Allah tatkala kita baca, itu adalah Allah sedang berkata-kata, sedang berbicara kepada kita. Maka pada saat itu tentu kita dihadapkan pada saat membaca Al-Quran, itu Allah menasihati kita, Allah mengingatkan kita, Allah mengkasih tahu kita, Allah menunjukkan kasih dan sayangnya kepada kita. Dengan kita paham bahasa Arab, betapa luar biasanya, betapa nikmatnya kita ketika sholat, dan betapa nikmatnya kita sedang baca Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui manfaat dalam belajar bahasa Arab, sehingga timbul sebuah pikiran dalam diri kita. Bahasa Arab adalah bahasa yang amat luar biasa. Ahibbul Arab, Nabi mengatakan cintailah bahasa ini lisalasin, karena 3 hal, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Li'anni Arabiyyun, kata Nabi. Kenapa Rasulullah menyuruh kita mencintai bahasa Arab? Li'anni Arabiyyun, karena saya adalah orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyyun, dan Al-Qur'an adalah berbahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamu ahlil jannati Arabiyyun, dan pembicaraan nanti di surga itu adalah berbahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita, dan semakin paham kita kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Apa sih manfaat? Mudah-mudahan muqaddimah ini akan mengantarkan kepada kita untuk bisa mencintai bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.